Indonesia biasanya setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Nyanyi-nyanyi rame. Nyanyi-nyanyi rame. Nyanyi-nyanyi rame. Mengatakan zikir setelah sholat itu hanya nyanyi-nyanyi rame-rame, itu cangkem elek, itu cangkem elek, itu cangkem elek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mensubscribe dan mendukung channel kami. Jazakumullahu ahsanal jaza. Bagi mirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan membongkar bid'ah yang dilakukan oleh kaum salah fikir ya. Karena kalau kita aswaja, khususnya warga NU yang melakukan, mereka akan teriak-teriak bid'ah, syirik, tahayul. Mereka berasumsi mereka akan memberantas TBC, tahayul, bid'ah, hurafat. Ternyata di balik layar ya mereka sendiri juga doyan terhadap bid'ah ya. Itu sebetulnya orang-orang munafik ya, orang-orang munafik yang berjubah. Kayaknya wah ya, semuanya kebanyakan berjubah. Mereka teriak-teriak bid'ah, tapi ternyata mereka sendiri yang juga doyan bid'ah. Kemudian di sini kami mendapatkan video ini di channel YouTube Gus Sanioye ya, di channel YouTube-nya Gus Sanioye. Jika pemirsa yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya Gus Sanioye biar lebih mantap, biar channel beliau tambah besar dan semakin dakwahnya beliau semakin lebar, semakin banyak umat Islam yang tercerahkan oleh video-video beliau ya. Dan beliau itu mengambil video dari channel YouTube Tapai Channel, Tapai Channel ya, Lampai Channel ya, dari channel YouTube Lampai Channel ya. Lampai Channel apa Lampai Channel ya. Nanti saya tag ya, sama-sama akan saya tag channel YouTube Tapai Channel ini, akan saya tag biar tahu orangnya. Nah, jadi saya tidak menggibah. Kemudian yang Gus Sanioye juga akan saya tag. Nah, yang pertama nih, Ustadz Wahabi ini kencang berteriak-teriak bid'ah atau neraka itu pada orang yang celananya di bawah mata kaki. Ternyata kelompok mereka itu ini muadzinnya ini celananya di bawah mata kaki. Kita perbesar ya, kita perbesar loh kan, jelas kan. Nah ini ya, kalau warga NU, orang-orang aswaja yang pakai celana kayak gini, maka akan diteriaki bid'ah, akan diteriaki isbal. Isbal itu finnar, masuk neraka. Nabi tidak isbal. Nah, bagaimana kalau seperti ini ya? Apa kalau kelompok mereka yang isbal itu tidak masuk neraka? Jadi isbal itu hanya untuk kelompok lain. Isbal masuk neraka itu hanyalah untuk kelompok lain. Kalau mereka sendiri yang isbal itu tidak masalah. Kita berbesar, barangkali yang jelas ini ya. Isbal di bawah mata kaki. Ya. Apakah kalau mereka sendiri, kalau isbal itu masuk surga, kalau orang lain isbal itu masuk neraka? Nah, ini satu.
Kemudian nah ini zikir berjamaah di masjid. Sementara mereka mengatakan bahwasanya zikir berjamaah dengan suara nyaring itu tidak dianjurkan, tidak diajarkan oleh Nabi. Bahkan ya si Syafiq Reza bermasalah itu mengatakan zikir nyaring setelah sholat dianggap nyanyi-nyanyi rame-rame ya. Orang lain yang melakukan. Jadi kalau kelompoknya sendiri yang melakukan itu tidak masalah. Ya. Ini kelakuan bid'ah. Ya berarti seperti ini orang-orang salah fikir ini juga doyan bid'ah. Tapi mereka untuk menyembunyikan kebid'ahannya mereka tuduh orang lain yang dituduh berbuat bid'ah. Sama halnya seperti pepatah mengatakan lempar batu sembunyi tangan. Orang yang lain dirinya yang berbuat, orang lain yang dituduh ya. Dirinya yang berbuat, orang lain yang kena getahnya. Tuh ini ya, zikir nyaring berjemaah. Pakai pengeras suara lagi ya. Ada enggak Nabi yang mengajarkan kayak gini nih? Pernah gak Nabi ngajarin kayak gini? Ini lagi kita berbesar lagi ya. Kita berbesar lagi. Ini yang seperti tadi, isbal juga ini ya. Isbal ya. Ini kelompok mereka ini. Jadi kalau orang lain yang isbal kayak gini, mesti diteriaki neraka. Nabi tidak isbal. Ini bid'ahnya kaum salah fikir ya. Kita bongkar ya. Ini ada di channel YouTube-nya Lampai Channel. Nah ini kan ya, sebelahnya pegang main HP. Terus apa lagi yang akan dilakukan orang ini? Yuk kita lihat. Duh, kok ngusap wajah ya. Ini katanya Ustadz Zainal Abidin dan Ustadz Khalid bermasalah. Imam Nawawi menyatakan bid'ah ya, mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa ya, sampai berdusta ya. Padahal Nabi yang melakukan ya, perbuatan sunnah tapi dituding bid'ah oleh kaum salah fikir ya. Salafi salah fikir, Wahabi bahwasanya hanya bid'ah. Nah ini tadi usap tangan ya. Berarti apa namanya? Berarti kalau orang yang lain yang melakukan yang usap wajah setelah sholat itu bid'ah, kalau kelompoknya sendiri yang usap wajah itu tidak bid'ah. Terima ya ke beremban dan orang nggak senyaman nah. Ya. Itu kemudian video berikutnya hasil sumbangan. Nah ini Nabi tidak contohkan ya, tidak ada contoh dari Nabi atau para sahabat yang mengumumkan hasil sumbangan di masjid, tidak ada ya. Jadi mereka itu juga pelaku bid'ah. Tapi paling kencang teriak-teriak bid'ah. Sama dengan maling, teriak-teriak maling. Biar tidak ketahuan kalau dirinya maling, maka orang lain yang diteriaki maling. Seperti Wahabi, pelaku bid'ah. Agar tidak ketahuan kalau dianya itu pelaku bid'ah, maka orang lain yang diteriaki bid'ah. Dan mereka ngaku paling sunnah, padahal ahlul bid'ah. Ini ada kotak amal berjalan ya. Ini biasanya ada di NU, ada di Aswaja ini ya. Tapi di Wahabi ada juga. Tak kirain mereka itu nggak ada seperti ini ya. Kayak gitu. Ternyata mereka juga seperti ini. Ini kan bid'ah ya. Kenapa dilakukan? Ya, orang lain yang melakukan bid'ah, teriak kayak sapi kelaparan. Bid'ah, emang bid'ah, mulutnya sampai doer. Jadi kalau orang lain yang melakukan pasti diteriaki bid'ah. Kalau kelompoknya sendiri maka tidak bid'ah, menjadi sunnah barangkali ya. Bapak Ibu sahabat cahayati yang dirahmati Allah, jadi orang-orang Wahabi seperti itu ya.
Jadi mereka sendiri sebetulnya yang ahlul bid'ah itu, tapi mereka teriak-teriak bid'ah untuk menyembunyikan jati dirinya sendiri, jati dirinya untuk menyembunyikan kebid'ahannya. Padahal mereka itu bid'ahnya lebih parah daripada bid'ahnya kaum Asmaja gitu. Jadi kalau orang lain yang melakukan itu bid'ah, kalau kelompoknya sendiri yang melakukan tidak masalah. Itulah kelompok salafi salah fikir, salafi KW, salafi gadungan, salafi abal-abal. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, dan mudah-mudahan saudara kita salafi wahabi, salafi salah fikir ini diberi hidayah oleh Allah, diberi kesadaran sehingga mereka bisa kembali ke jalan yang benar, jalan yang ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari kami apabila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.